Hai hai, kita Eke Debbie, Eke Elman, RT 5 dari Studio Paris. Elman Go, Debbie dan Elman bergol. Hai, kita kembali lagi di Zaman Gaul. Aku Debbie Sahartian. Emansipasi. Kebalik bolak ya. Lagi zaman yang kebalik-balik gitu Iya, kan. gitu. Dan Natalisa. Jadi Eka pernah sama Natali nih pernah satu produksi Iya benar ya, kita Say? syuting sinetron. Sinetron apa tuh, Sis? Asisten rumah tangga. Itu seru banget sih. Ya, biasanya jadi asisten rumah tangga ya, rumah Say. tangga. Yang cantik-cantik Jadi ya, pembantaian. pembantaian. Jadi Yang cantik-cantik dan nggak jelas gitu. Emberan. Kayaknya sibuk banget Iya, ya. gitu. Tapi nggak tahu sibuk ya apa sih. Tapi emang di kenyataannya juga kayak begitu ya. Jadi ada beberapa ART yang dandanannya kayak begitu. Ada yang alay, ada yang ini macam-macam deh. Seru banget ya buat Jadi komedi ya. dituangkan dalam film ya lah ya. Oke, Nat, sekarang kita ngobras. Ngobrol ya. Agak-agak ujian Ada negara nih, ujian. Say. Ujian Yes. negara, Say. Yang ujian siapa yang ujian? Hujan, Say. Hujan. Ya Allah. Oh berarti hujan Brebes ya? Emberan. Brebes apa? Ujian. Hujan deres ya? negara. Kok maksa gue ya? Yes. Deres maksudnya Iya, deres. Hujan. Kok gue maksa sih, malu jadinya. Jadi kalau Oke. soundnya agak-agak bunyi berbes ya tidak apose deh ya, masih Iya. kalah sama suara hati kita Iya, ya, bener. Say. Nah, ceritain masa kecil Ye. Kecil besar di Mande, lahir di Mande. Oke, aku itu kecil lahir di Jakarta jadi kan ada yang bilang lahir di Bandung, nggak, aku lahir di Jakarta. Terus mama papaku, mama udah nggak ada sekarang, tapi papa masih ada. Kebetulan waktu itu mama papaku guru ya, jadi udah aku punya adik 5. Sama Adik aku, adik lima, kamu adik paling 5 besar. aku sama aku satu jadi 6. Nah. Setengah lusin Iya, Desti ya. Sampailah kalau tangga nada ya, do re mi fa sol la. Iya, 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 iya. Gitu. Nah, Do re mi udah. fa sol la. Si do. Pas banget. Nah itu ya aku anak paling besar, Wah, anak paling tua, besar. adikku ada 5. Laki perempuan? Semuanya perempuan, yang terakhir laki. Oh, sama kayak Eke. Iya, jadi Eke nyari. juga 3 perempuan, 1 laki. Oh satu Paling laki. kecil, paling kelenci. Mami anak umur berapa? Anak Pertama. paling pertama. Oh, Iya, iya, iya. Pertamina. Pertamina Pertamina, ya. Nggak tahu Eke. Terus, Iya, berarti terus lahir udah besar gitu. di Jakarta. Lahir besar di Jakarta. Oke, terus waktu kelinci kamu ngapain? Enggak ngapa-ngapain sih, aku seperti layaknya anak-anak umum sih, cuman memang karena waktu itu mama papa sempat pisah ya pas SMP kelas 3. Maksudnya sebenarnya udah nggak harmonis sih dari dulu, terkadang ada berantem, terbaik lagi rujuk gitu. Jadi kayaknya kondisi situasi itu yang ngebikin aku jadi harus kekakaan, terus ketika Mengayomi gitu ya. mengayomi ketika mereka harus pisah, terus kita dititip-titip sama saudara. Kayak aku pernah dititip ke Kota Cane ya, ke Aceh gitu, waktu adik aku masih 2, belum 5 ya. Nah itu apa ya, aku tuh jagain adik aku 2, yang satu masih kecil, satu TK. Itu aku kelas 2 SD apa 3 SD gitu. Jadi tuh aku bawa papaku pisah, terus yang dititip di Kota Cane tuh Aceh Tenggara. Iya, sama nenek sama opung. Dekat Medan bukan sih? Iya, dekat Medan. Nah di situ terus udah baikan dijemput pulang. Jadi kayak udah biasa. Terus mereka berantem lagi, pisah rumah lagi, pindah kontrakan. Jadi aku memang dari kecil tuh udah ya didikannya ya kayak siap tempur gitu. Jadi ya. Oh, jadi kamu terbiasa dengan situasi pindah. Iya pindah, terus jagain adik. Tapi pas jadi
mama papa tuh pas kalau akur punya anak, habis itu berantem bisa gitu, habis itu akur punya anak gitu. Berarti akurnya 6 kali ya? Betul. jadi pokoknya ya namanya mungkin sebenarnya mereka itu masih cinta ya pada waktu itu. Jadi pas berantem ini mungkin ada ketidakcocokan, tapi kita juga lama-lama belum ngerti gitu yang membuat mereka suka berantem, sampai akhirnya paham, ya udahlah keputusan balik lagi ke mama, dan mama juga ngerasa anakku udah gede-gede nih, ya udah deh bisa aja, akhirnya bisa gitu. Oh, pas kamu umur berapa? Itu pas umur SMP kelas 3. SMP kelas? Iya, pokoknya SMA salah. SMA. Iya, SMA. SMA kelas 3. SMA kelas 1 kayaknya mereka udah renggang, udah bisa. Itu di Sama Jakarta mama atau sama papa? Iya. Aku sama mama. Jadi semua anak-anak yang masih kecil-kecil itu kan masih sama mama. Tapi Karena itu di Jakarta dulu. di Jakarta. Enggak, jadi kadang pindah ke Jakarta, ntar pindah ke Tambun, Bekasi, pindah lagi ke terakhir itu sebelum aku pindah itu mama di Cilengsi. Cilengsi Bogor. Jadinya udah dari situ udah pas bisa papa nikah lagi punya keluarga baru, ya kita ngejagain mama kita dong gitu. Jadi bukannya nggak mau sama papa, tapi kita ada satu orang tua yang kita sayang, mama, toh dia punya keluarga baru, ya kenapa kita nggak sayang mama kita ini gitu. Lebih ke situ sih. Kalau mama sih, kalau dulu kalau kita bandel ya, lu mending sama bapak lu deh sono, kan biasa ibu gitu ya. Sebenarnya maksudnya baik gitu, karena gila bener-bener 6 anaknya maunya sama mama gitu. Oh, ditanya tapi waktu Iya. itu ditanya, kamu mau ikut siapa gitu, apa enggak? Ya kitanya juga nggak ada yang mau ikut sama bapak kita waktu itu. Karena ya udahlah, kan dia punya keluarga baru, ya udah kok jadi gitu Kak. Karena momennya tuh beda sama orang-orang ya. Jadi kalau nggak bisa disamain cerita hidup rumah tangga orang tua yang pisah gitu. Gua harus kayak dia harus kayak gua, itu nggak ada bisa. pakemnya lah. Enggak, jadi karena kan sesuai dengan momen saat itu. Jadi kalau disuruh akur sama stepmom, ibu tiri, ya kan kondisinya beda waktu itu. Dia ngerebut papaku, jadi ya agak susah kan, kecuali emang udah pisah terus baik-baik atau gimana. Nah gitu, jadinya kita ngejaga mama waktu itu ya. Kalau sekarang udah akur semua. Udah akur semuanya. Udah akur semua. Nah, pada waktu itu kamu kelas 1 SMA. Apa yang ada di pikiran kamu? Terus kamu sempet down apa enggak dengan situasi itu? Atau kamu, gue orangnya sih cuek, gue jalan aja terus gitu? Iya, di antara itu juga iya, Mang. Jadi aku cuek juga. Terus tapi ya memang mungkin balik lagi ke doa orang tua ya. Itu kondisinya aku itu udah mama papa pisah, aku sekolah di Bandung. Jadi benar-benar jauh dari mama tuh, mama sedih banget karena memang anak pertamanya yang biasa curhat, yang ini kok jauh banget. Jadi aku tuh di sekolah ini sengaja jauh di Bandung. Waktu itu mungkin alasannya papaku tuh dia deket sama istrinya. Itu belum tahu tuh waktu itu tuh. Kok gue dikasih sekolah kejuruan desain busana jauh amat, udah kayak di Bogor nggak ada, di Jakarta nggak ada gitu. Terus kan namanya anak nurut aja, nggak taunya biar bokap sering ketemu sama istrinya tuh belum ketahuan tuh di situ. Akhirnya sekolahin di sana, udah deh, akhirnya lama-lama juga tahu dong. Kok kenapa alasannya, lama-lama ternyata dia punya istri di sana gitu. Di situ deh. Sedihnya. Kamu sempat sedih dong? Sedih. Tapi ya alhamdulillah aku ketemu sama teman-teman yang maksudnya mensupport. Iya, jadi zaman dulu tuh memang aku demen main, tapi nggak ke yang terjerumus ke hal-hal yang buruk gitu. Karena kan sis juga anak pertama, jadi harus jadi tulang keluarga juga. Iya sih, waktu itu juga kayak gimana ya, jauh dari mama, dari adik-adik tuh kayaknya apa ya, sedih. Bukan sedih sih, sedih banget ya waktu itu. Jadi pengen apa-apa tuh, cuman kayak gimana ya, jadi anak harus nurut kayak gitu ya. Jadi lebih bertanggung jawab kayak gitu sih. Dan kebetulan aku seneng di sekolahan itu. Jadi aku tuh seneng desain zaman dulu kecil. Jadi kalau bikin baju boneka
terus dibuka aja tuh baju boneka, polanya gimana sih, dibuka, dipretelin, oh bikin pola begini, jahit lagi. Kamu udah suka kayak gitu dari dulu. Suka ngebongkar-bongkar, bongkar Iya, pasang ya, bongkar Fred? pasang. Nih kok terus dilihat sama orang tua kayak gitu, terus ngegambar. Aku dari SD nih, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 ngegambar, terus aku itu kertas warna buat difotokopi, terus buat yang lain warnain, Mam. Itu aku jual. Aku fotokopi nih, mau nggak beli gambar gue, gambar Sailor Moon, gambar apa zaman dulu, di fotokopi dijual, laku. Jadi aku dari kecil tuh udah begitu, jadi makanya dibawalah sama papaku, ya dulu kayaknya cocok ke sekolah desain, pokoknya gambar begini segala macem gitu. Jadi dari kecil gitu ya. terus dikasih apa kayak beli jepitan ya, dikasih jepitan gitu, rambut sama mama gitu. Ntar dipakai dulu, dipakai kan warna-warni nih. Terus ditanya, "Iya, jepitannya lucu." Mau beli. dari kecil udah ada jiwa mau beli, ya udah dibeli. Terus kebetulan mama kita kalau beli tuh 5 gitu banyak kan dia. Terus ditanya, "Itu mana jepitannya?" Udah aku jual. Tapi nanti duitnya ini mama beli lagi ya. Jadi dari kecil aku udah kayak gitu. Udah kayak gitu. Jadi dikit-dikit gambar mau jual ya, beli ya, beli. Jadi gitu. Soalnya kamu seneng, kamu bisa nabung, punya uang sendiri. Iya, itu. Saking yang memang aku bukan orang yang mampu gitu. Keluarga aku bukan keluarga yang mampu, bukan orang ada dari kecil gitu. Tapi kamu punya cita-cita nggak? Gue pengen apaan gitu. Nanti gue kalau besar pengen Jadi apa? dokter kek, jadi apa kek? Nggak ada. Maksudnya waktu kecil nggak ada cita-cita jadi dokter, nggak Nggak ada? yang bener-bener aja gitu. Waktu itu cita-citanya mau jadi apa ya? Sekretaris mungkin? Ya, bukan pramugari juga. Apaan ya? Pokoknya Guru? Nggak juga? Nggak juga. Apa sih itu? Aku ngomongnya pengusaha apa gitu ngomongnya. Ya pengusaha Apa sih? lah juga Sekarang ada pengusaha. Oh iya. Amin. Amin. Walaupun naik turun, Iya. Ya kayak gitu sih, lebih memang dari dulu tuh kayak nggak ada cita-cita jadi apa gitu, nggak ada sih. Terus akhirnya kamu lulus dari Bandung, kamu pulang ke lagi? Pulang. Ya itu kondisinya pada momen itu ya udah pisah, udah ya inilah, udah mereka udah fix beneran cerai. Kamu kembali ke Jakarta? Balik ke Jakarta Terus sama apa? mama, terus dengan adik-adikku yang 5 itu, ya udah. Tadinya tuh pas lulus SMA itu kan mau kuliah. Tapi kan mamaku sama adik aku 5 nih kecil-kecil nggak punya duit ya, nggak punya uang. Dulu gajinya berapa sih ya kan? Anaknya sementara 6 nih. Oh, mama kamu guru? Guru, mama guru geografi, papa guru olahraga. SMA pada zamannya. Iya, jadi pas aku lulus pengennya sih ngelanjutin kuliah ya kan ya, tapi ternyata nggak ada duta, nggak ada duit gitu. Jadi akhirnya ya udah aku ngalah aja deh, iseng-iseng mau ngelamar kerja apa dulu ya gitu. Terus sebenarnya sih kan kalau zaman kita sekolah di kejuruan itu ada magang-magang. Terus bisa juga diterusin magangnya. Jadi yang kerjaan beneran. Iya, tapi magangnya masih jauh. Akhirnya aku coba aja deh, iseng-iseng aja dulu jadi apa kayak gitu ya, jadi penjaga toko gitu dulu. Kepikirannya waktu itu penjaga toko. Iya, SPG gitu ya. SPG jadi kasir malahan. Tapi kan cantik-cantik begini kenapa nggak kepikiran lah gue jadi artis deh gitu? Belum. Nah, sampai saat itu tuh udah nih pengen jadi kayak udahlah kasir apa aja yang cepet aja, yang penting kerja bantuin mama. Terus nggak tahu ya momennya apa gitu ya. Intinya momennya gini loh, aku kan ketemu sama teman-teman. Minum say. Iya, minum. Iya pasti kan ngobras-ngobras Australia. Kering ya, Australia. Kering lebok nasa say. Kering kerongkongan. Apa sih, gue nggak tahu cara nyebut bahasa mami. Iya. Thank you minyak, terima kasih banyak. Terus. Nah itu, jadi nggak tahu ya momennya apa ya, tiba-tiba kan pokoknya ketemu teman-teman lama yang dulu nggak pernah ketemu lagi nih. Sar, lu di mana? Gini-gini, lu lagi ngapain? Gue lagi jadi figuran. Oh, pernah
sampai jadi figuran gimana caranya? Iya gini, jadi telepon nih teman, iya rumah lu mampir dong main aja iseng kita ngobrol-ngobrol. Jadi aku tuh nyamperin temen yang lagi jadi ekstra figuran di sinetron. Oke. Udah nyamperin, ngobrol aja dia lagi syuting gini kita ngobrol, ntar dia dipanggil syuting kita lagi diem aja, oh ngeliat syuting kok gitu ya gini gitu. Terus besokannya dia di mana ngobrol, gimana sih teman ngobrol, nyamperin karena gabut mam, gak ada kerjaan. Udah lama-lama pas lagi ngobrol sama dia, udah keasikan ngobrol sama temen-temen juga. Dipanggil lah buat ini, masuk nih buat ini figuran anak kampus, bolak-balik kita nunggu. Lu kok diem aja, lu ikut gitu. Enggak, bukan Pak, saya bukan. Saya temenin dia. Udah ikut aja kata temen aku. Udah lu ikut aja ya, udah lagi nih. Oh ya udah, pertama ikut, lama nanya, gue ikut lu enak aja, gue dibayar gak? Gitu kan. Nggak nanya waktu itu? Nggak nanya, dia kan seneng-seneng aja gitu. Iya, masuk TV. Padahal suruh lewat nih lagi apaan sih adegannya nggak tahu, bener-bener. Aku ngerasain kalau jadi ekstra tuh bener-bener kadang kita nggak tahu scene-nya. Tuh orang lagi ngapain, pokoknya disuruh lewat. Sini sama sutradara lewat gitu. Oh dapet Sar, lu mau emangnya? Ya udah nggak apa-apa deh, daripada iseng ngomong sama lu kagak dibeong, nggak dibayar dan segala macam. Berapa? 30.000 dipotong agensi, 30 apa 35.000 gitu, belum dipotong agensi, nerima 20.000. Dari tahun berapa emangnya sis? Pagi sampai malam. Tahun berapa tuh? 2001 apa 2000? 2002 apa 2001 akhir. Oke. Udah deh, 2002 mam. Awal 2000 lah ya. Ya awal gitu, udah gitu, udah nih itu sinetron Cecep. Anjasmara. Terus sinetron apa lagi tuh banyak deh pokoknya. Itu masih figuran tuh? Figuran aku. Terus iya tuh. Itu yang di mana tuh? Itu. Di video klip Saden juga ada jadi. Oh, yang dunia belum beres. Iya. Iya, ember aku tahu. Itu masih jadi figuran. Terus iklan apa gitu, produk-produk figuran semuanya figuran. Gitu. Dari lumayan lama dong berarti figurannya. Lumayan lama lah, berapa bulan gitu. Tapi sering dipanggil. Awal-awal gitu, lama-lama udah mulai gini terus gini jadi momennya ada di mana setiap kan ada tuh ya figuran yang koordinatornya rolling, jadi kita sering lihat di TV nih orang lagi ada kalau sekarang kita lihat gitu. Nah aku dulu posisinya seperti itu, jadi pas ditanya nih lagi nih orang ini mulu, nggak ada yang lain. Mukanya gampang ditegesin. Iya, soalnya jadi sama agensinya gini. Jadi setiap ditanya, "Nih siapa nih mau jadi tukang copet, cewek gitu kan?" ditanya ya gitu. Terus, "Nih aja nih orang, deh kok gue gitu. Udah lu maju." Nah, ya udah karena gue disuruh-suruh gitu maju aja, nggak taunya kan memang kita dulu masih bego ya, Mam. Gimana ngadep kamera, matanya jangan jalan-jalan gitu. Pokoknya masih begitu deh. Mau nggak mau kan kita dalam hati ya gue nggak belajar, gue nggak ini. Kritikan mereka jadi belajar buat aku ya, bodo amat nih gue diomelin juga. Oh gitu ya. Lama-lama dikasih tahu. Oke, dikasih tahu nangkep. Tanya lah sama Bang Ahmad Yusuf, ada salah satu sutradara di situ waktu itu. Nih, saya mau bikin sinetron buat Lebaran Ramadan. Kamu nanti casting di itu ya multi, boleh sebut ini nggak? Boleh. Multivision gitu. Oh iya boleh iseng ikut castingnya. Masuk. 2002. Alhamdulillah 2002. Iya 2002. Itu sinetron apa tuh? Doa dan Anugerah. Oh iya. Itu sinetron aku yang pertama paling panjang. Stripping ya? Stripping Ramadan ya waktu dulu kan setiap Ramadan doang strippingnya. Sama Krisdayanti, Anjasmara. Lolos casting. Walaupun masih tetap dibilang figuran tetap, maksudnya pemerannya bukan pemeran ece-ece deh. Masih pemeran second lead, tapi selalu ada. Gitu buat jadi anak panti asuhannya gitu. Tapi kan ketemu sama artis-artis yang lagi itu happening booming, waduh bersyukur banget. Nah dari situ baru ini ikut sinetron ini aku dimasuk eksklusif Multivision sama Pak Ram. Beliau maksudnya gini, oke lah lu kan nggak ikut ajang dan lu bener-bener basic dari nol, jadi mereka tuh yang support, yang ngajarin, yang ini pokoknya posisi aku di situ eksklusif tuh bener-bener dibikin jadi bintang gitu sama mereka gitu, diajarin biasa lah ya. Biasa. Udah akhirnya baru deh proses
Dapat Masih judul ingat nggak baru. waktu kamu disuruh casting television? Disuruh castingnya ngapain aja? Iya, ngapain? disuruh gini mam, disuruh coba acting nangis ya, ketawa, marah, gila gitu ya. Coba sekarang kita lihat gimana? Coba cerita. Ya Allah gue tidak, mam gue disuruh nangis mendadak nggak jago kayak dulu kali ya. Oh tapi bisa dulu disuruh. Harus bisa Oh, zaman iya. dulu mah ya mam ya, Iya. harus bisa. Kalau zaman dulu iya, semua pokoknya harus Sekarang kan bisa. air mata CGI. Emberan kalau sekarang. Etes. Eka cuma pengen tahu waktu jadi casting jadi orang gila. Gak usah acting gak sih? Kan Iya, kalau nangis kan susah. Iya, iya. Ya, orang gila coba sekarang. Belum kayak Nah, kamu harus acting orang gilingan padi mandi di sawah. tapi gilanya apa dulu nih ya Oh, iya. Oh kan? gila tuh banyak juga ternyata. Gila kan Iya. banyak ya, Iya. kan ada gila-gila yang ala-ala bipolar ya, tiba-tiba Iya. gini, tiba-tiba langsung gila gitu. Iya. Terus, itu kayak sarap. Ya emang gitu gitu. Iya, jadi Kalau gila, ya, kalau kayak kalau sarap cegil, ya, Wak. cewek cegil yang gila-gila sama lakinya gitu kan ada juga. Yang obses ya. Yang Iya, obses, obses. obses. Ada lekongnya enggak? Nah, lekongnya nih. Ini lekongnya nih peres. Iya, lekong hybrid. Aduh, Mam. Gimana coba? Aduh, gimana sih, Mam? Ajarin dong. Udah lupa nih. Dia Gila-gilanya sutradara, kan? gila-gila apa sih? Ya. Gila, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu kan cewek gila juga. Iya, iya, itu gila. Cewek gila. Jadi kamu gini, kamu habis marah-marah nih, kamu ceritanya kamu lagi marah-marahin orang ya, tapi habis itu kamu sakit perut gitu. Jadi kamu Ala-ala bipolar ya. Aduh, gue Oke gitu. Oke ya. Oke, siap. marah-marahin Kamera. Marah-marahin siapa nih gue? kamera aja marah-marahin. Oke. Kamu ya gitu. Oke. Coba 1 2 3. Heh. Iya, lo yang di sono. Ngapain lo diem di baju di situ? Gue udah panggilin. Nggak denger apa? Hah? Nggak denger apa? Tiba-tiba perutnya mulus. Perut lu kayaknya bunyi deh. Awas lu kalau nanti lu nggak denger lagi. Gue akan balik lagi udah ini perut gue masalah sakit. Bekrina dulu Oh, jadi anaknya emang ekspresif ya? Iya kayaknya. Kadang makanya malah dapet. sekarang agak over kayaknya. Nggak apa-apa, tapi kan gitu. Acting kan harus agak over. Iya tapi bener loh. Sekarang kalau aku ikut layar lebar, Iya. itu disuruh turunin. Oh, gitu. tone down gitu Tahu ya? baju gue apa gitu. Bukan di bajunya. Enggak. Enggak. Disuruh tuh iya kayak ini acting gitunya. Actingnya Karena sih. udah lebih sering ke komedi. Heeh. Jadinya kayak ekspresif banget. banget. Iya, Iya, kalau komedi kan banget. harus. Sinetron juga boleh begitu, tapi pas drama atau layar lebar rata-rata Nat udah agak diinin lagi, padahal tuh udah paling biasa. Nat lu nangis ini gue nangis, lu kayak ketawa. Itu sih tandanya gitu, ini gue nangis, itu lu kayak ketawa, ini gue udah nangis sambil baca Quran gitu. Jadi bener-bener diulangin sampai bener-bener gue kelihatan nangis natural. Agak susah. Nah, waktu itu masa-masa produktifnya berarti tahun dari kapan tuh? Tahun berapa? Di tahun 2000. Yang lo terus-terusan. Oh iya ya, syutingnya. itu 2003 ya. Sampai akhirnya 2003 itu aku ada sinetron yang lumayan naikin nama aku, Kawin Gantung sama Didi Riyadi. Apa namanya? Kawin Kawin Gantung Gantung. sama Didi Riyadi. Udah dari situ baru ada lagi Cinta Di Rumah Susun, bla 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 bla. Sampai 2000 berapa tuh? Yang dia produktif banget. Produktif banget tuh 2000 berapa ya? Sebelum nikah. Nah, nikah kamu tahun berapa? 2007. 2007. Kok gua hampir nggak tahu nih. Udah lama berarti. 2007 anak gua lahir 2008. Oh iya 2007 bener Bang. Oh, anak berapa Fix. sekarang? Masih 2. Masih nambah lagi. Maksud lo mau nambah lagi? Oh mau, jadi Oh, lu mau. juga sama gitu. Mam kemarin tuh berapa bulan yang lalu aku sempat hamil tapi di luar kandungan. Oh. Jadinya nggak bisa. Hamil di luar kandungan gimana tuh ceritanya? Hamilnya di luar ini, di Rahim. luar rahim. Mm-mm. Oh bisa ya? Bisa. Berarti gue bisa dong hamil kalau nggak ada rahim. boleh. Rahim buatan juga bisa. Bisa. Bisa Oh, mungkin jadi tapi masih- ditaruh mungkin dia anak-anak masih- apa gitu ya. Rencana.
masih ada rencananya. Cuman memang anak-anak aku yang kalau ditanya aku pengen punya anak lagi ya, oh nggak mau, udah piara kucing aja, apa kayak kucing anjing. Anak kamu dua? Anakku yang satu umur 22, Maureen baru ulang tahun kemarin, yang satu lagi SMA kelas 1. Jauh ya jaraknya ya. Iya, Terus jauh. kamu pengen punya adik lagi kelas 1 SMA, jauh banget ya. Makanya jerit-jerit. Aduh please, aku nggak mau dengar suara bayi gini-gini, aduh nanti mainan aku gini. Jadi ya udahlah, akhirnya aku punya adik, maksudnya anaknya tinggal sama aku, punya ponakan. Jadi biar rame juga ada Biar ani-ani rame. koci ya. Ya emang bener-bener kalau udah gede tuh anak-anak emang udah Sibuk sendiri, jadinya ya gitulah. Iya, udah susah dibawa-bawa, ya Udah punya nggak kesibukan lucu, sendiri. diunyeng-unyeng udah apa sih Ci? Kalau nggak suruh buru-buru kawin aja, ntar ya ada cucu jadinya. Aku nggak mau juga Mam. Masih dua-dua sih. Oh iya, masih dua-dua ya. Dulu aku mau Masih mau karir, karir. aku Iya, mau ini. iya. Kalau ani-ani, kalau anak-anak berarti umur 22 udah lulus kuliah nih. Lagi, jadi kemarin harusnya dia lulus, tapi dia cuti. Nggak tahu, dia tiba-tiba aku stres, aku panik, apa sih bahasa anak-anak Healing, sekarang? healing. Healing apa gitu. Aku mau apa tuh, pokoknya refresh ini, jadi dia cuti setahun. Dia mau healing ya. Iya, terus dia udah masuk lagi sih. Oh. Iya. Ambil jurusan apa tuh? Manajemen. Oh, gitu. Gak ada yang ngikutin maknya ya jadi artis. Enggak. Ada ya, itu dia Maureen tiba-tiba healingnya mau jadi penyenyong. Oh. Penyenyong akhirnya masuk ke manajemen aku. Gue bilang jangan penyenyong dong, udah kamu sekolah sekolah acting juga, sekolah nyanyi lagi. Jadi kalau memang ada tawaran atau ini ikut. Terus ada manajemen. Adil. Aku juga mau boleh masuk ya. Boleh. Terus kamu kan nikah 2007. Iya. Itu ketemunya pacarannya sama suami kamu di mana? Oh, iya, Kapan? iya. Nah, tunggu dulu nih suami yang mana dulu nih? Banyak loh. Gua suka perempuan macam ini. Jadi kan aku waktu itu abis lulus SMA, maksudnya beda suami. Sebelum bercerai nih, itu suami yang papanya Maureen. Ya. Pas cerai terus Maureen ini anak yang kedua. yang pertama. Oh, yang pertama. umur 22. Ya, itu. Ya. Habis itu nikah cerai, terus nikah lagi sama papanya Habibi. Oh, Sama Habibie ini anak yang kedua. Anak yang kedua, 2007. Oh, 2007. 2007. Berarti yang sebelumnya kamu tahun berapa menikah? Tahun lulus SMA saya kawin lari, saya nikah. Kawin Oh, lari. kaget Lecet ya loh dia. kawin lari, say. Kayaknya sambil lari ya. Berantakan gak sih Kawin tuh? sambil lari-lari. Iya, lecet apalagi loh, saya nikah say. akhirnya ternyata ya memang gak jodoh ya gitu. Kadang itu ridho. SMA kawin. Iya, udah gitu nggak lama nikahnya. Ya lama. Ya udah lewat Iya, ya. iya. Tapi ya sekarang baik-baik aja, akur-akur aja semuanya. Gitu. Terus kamu ketemu sama papanya Habibie. 2007. Siapa namanya suami? Abdullah Riza. Abdullah Riza. Kamu panggilnya apa? Ayah. Uwo. Abi. Oh, Abi ayah. Iya. Tahu nggak Mam, unik tahu ketemunya di mana? Iya, itu Gimana tuh? gimana? Di klub Besti. Bisa yang pertama atau kedua? Ini Yang yang kedua. papanya Habibie Oh, ini iya. kan, Oh, ketemunya iya, di iya. klub ya. Tapi bukan berarti ketemu di mana itu nggak panjang ya, bukan berarti ya. Iya, gimana ceritanya? Jadi tiba-tiba pas di klub kan zaman dulu kalau habis syuting kan ke klub tuh zaman Iya, dulu. iya. Masih kita juga masih muda belia Iya, iya. belum hijrah gitu. Iya, iya. Maksudnya buat kondisi waktu itu sih aku apa ya, udah janda ya. Iya, iya, Terus iya. jalan-jalan ketemu dia, itu cocok deh dia gitu. Iya. Pacaran kurang lebih 3 tahun. Oh, lama pacarannya. Pacarannya berapa lama sih, kok gue lupa. Dia ragu. Coba Abi tolong ingetin deh Iya, gimana nih? kayaknya Abi 3 komen, tahun. Abi komen. Kayaknya 3 tahun, kurang lebih 3 tahun udah nikah. Oh. Udah ada deh Habibie gitu. Oh, terus nikah terus akhirnya sampai sekarang. Sampai nih. sekarang alhamdulillah. Enggak, tadi di klub. Di klub ketemunya tuh gimana? Kenalan Kenalannya gimana? Iya, Kenalin kenalan. teman Iya, atau Dikenalin teman apa kenalan sendiri? Zaman dulu kan kita kalau abis pulang syuting tuh suka ke klub tuh zaman Yeah, dulu, kayak aku terus? pada zamannya. Terus siapa tuh dulu siapa sih Mam? Dulu sama Mas Ayu gitu-gitu, sama geng-geng kita dulu syuting gitu Iya, ya. iya, Ya udah pas di klub ya kenalan aja gitu, tiba-tiba dia sama temen sama ada Mas Abi Yapto ya Iya, kan, iya, pas iya. jalan kan dikenalin gitu. Jadi aku sama
Tommy lagi baru pulang syuting Kawin Gantung, terus dikenalin gitu, Mas Abi gini-gini, oh iya kenalin, terus kenalan sama temen-temennya, pas kenalan, itu lucu deh itu. Target ya, Say. Target saya enggak sih sebenarnya dari saat itu ngelihatnya biasa aja, lama-lama pas jadi temen baru ngerasa klik gitu. Jadi ngeliat lucu deh, pengen tembak deh. Tembak. Dulu belum ada Instagram kan, langsung minta nomor telepon. Dulu adanya Friendster. Apalagi mah Friendster, ya Allah. Iya. Ya Allah tua banget. Aku juga main Friendster dulu Terus apaan lagi? Ada Yahoo Messenger zaman dulu ya, Wak. Terus Itu. gimana tukeran nomor HP-nya gimana? Ya, pertama kan setelah itu masih ada suka-suka ketemu oke. di misalkan di rumah Mas Abi atau lagi acara apa gitu. Ya udah, dari situ teman tuh aslinya biasa aja kan. Aslinya biasa aja sih. Lama-lama kok lucu, kok nyaman loh. Bikin dia. Lama-lama kok nyaman, ya udah di situ cocok. Ya udah mau serius pacaran dulu, baru habis itu ternyata serius beneran dia ngajak nikah gitu. Lucu kan ceritanya, nemunya di mana? Ingat gak sih klub mana? Gak ya? Ingat sebenarnya, udah tutup itu zaman dulu. Gak apa-apa, sebut aja. Stadium Bu. Jadi dari enggak dulu kita kan suka lanjut gitu ya, jadi dari Embassy, jam dulu gimana sih, ya Allah, rusak banget Ya kan iya, masa lalu pokoknya, ya. zaman dulu hype-nya ya gitulah, liburannya. Kalau sekarang anak-anak sekarang nggak ada yang ke klub ya. Iya, Termasuk udah anak-anak lebih aku banyak, juga udah nggak ada lebih yang ke banyak. klub, alhamdulillah. Sekarang lebih ke live music Iya, kali lebih ke ya. live music gitu. Terus Nat, aku lihat nih Instagramnya belakangan Indang ya, banyak bikin istilahnya prakarya istilahnya, Iya, tapi iya, Tangkes sebenarnya, ya. tapi sebenarnya agak-agak ke art gitu Iya, ya. Apa art, namanya? Resin. Resin Resin art. art. Apa tuh resin art? Ceritain dulu, resin art itu apa sebenarnya? Resin art itu senyawa kimia loh. Oh iya. Beneran. Iya bener. Beneran? Senyawa kimia alami, karena sebenarnya aslinya dari tumbuhan tapi ya diolah gitu jadi ada kimianya. Itu sebenarnya kayak getah gitu dari pohon apalah gitu namanya. Nah, akhirnya dulu tuh buat lem, buat coating apa, buat cat. Sekarang dipopulerin menjadi art sama orang-orang. Sama orang-orang luar mungkin ya. Jadi ngelukis. Bukan, jadi itu Sebenarnya bukan melukis itu ya. kayak seni tuang gitu loh. Iya. Seni tuang Uring. terus di mix di gitu. Iya. Tapi jadinya oke loh. Abstrak bagus sih. loh. Nah, ini hasilnya. Kasih lihat ya editor. Kasih lihat hasilnya resin art gitu. Udah berapa karyanya, Sis? Tunggu, mulainya kapan? Iya, mulainya. Itu berawal dari gini, openingnya itu kan aku kan bukan orang yang viral-viralan karena apa gitu loh ya, bukan yang karena sensasi gitu. Jadi apa ya, kebetulan di rumah aku tuh lebih ke konten dekor, bagaimana cara ngerawat rumah gitu waktu dulu masih baru-baru banget punya rumah. Terus lama-lama bikin bikin konten dekor udah dari pas punya rumah itu punya yang rumah. aku bangun sendiri. Bukan aku yang bangun sendiri, tukang yang bangun. Maksudnya desain sendiri gitu sama suami. Jadi dari situ. Terus ada aja konten apalah, ngerapihin buci pecah di makeover gitu-gitu. Lama-lama ke art, mau nyoba art ini. Tadinya cuman iseng, Mam. Kok nagih, kok yang ini nagih nih, nyantol gitu kayak kok suka ya, mau belajar gitu. Memang gak ada gurunya. Jadi aku pertama gagal dulu. Ternyata pas aku tanya sama suami, ini aku gini-gini udah gini ya udah lu sekolah aja. Lu jangan ini, tuh saudaranya suami ternyata main resin. Tanya aja dia sama dia gitu. Akhirnya aku tanya, padahal juga nggak pernah belajar sama dia, cuman kayak dikasih taunya tuh teori. Jadi begini, nggak pernah praktek bareng sama tuh suhunya. Oke, pasti praktekin jadi. Satu bikin dua, lama-lama nggak dijual, belum dijual. Orang yang lihat dijual nggak sih Kak? Balik lagi ke zaman SD ya deh, mana dijual? Suka. Beli.
Gitu. Emang udah mendarah daging dari zaman orok ya. Orok. Nggak apa-apa nih tapi beli, tapi masih pemula loh, nggak apa-apa, ya udah yang penting bahan-bahannya aja deh lu bayarin karena mahal mam itu semua. Bahan-bahan bakunya aja udah mahal. Udah dibikin, oke, suka lah aku lama-lama bikinnya awal-awal masih di teras garasi, masih kena debu, masih mencong, tapi dibeli orang, dibeli. Sampai akhirnya ya memang harus dengan proses, harus dengan apa ya, kayak lama-lama itu jam terbang lah proses. Berapa lama nih sekarang akhirnya berarti? Sekarang udah mau 2 tahun. Mau 2 tahun. Ini nggak kepikiran punya toko gitu atau punya outlet? Kepikiran. Jadi aku sekarang ini lebih ke gini. Aku kan baru punya karyawan 2, Mam. Jadi mudah-mudahan punya banyak beberapa. Tapi pengen punya nanti satu tempat yang isinya ada art aku. Terus aku ngumpulin ada beberapa temen artis yang suka art. Ayo kita bareng-bareng bikin itu yuk. Kamu artnya apa? Terus kita ketemu. Nanti produk kita yang kita bikin bisa kita dibikin galeri ya, orang bisa beli yang dipajang atau juga masih ada pesanan gitu. Terus ngumpulin artis-artis, seniman-seniman yang ada di Indonesia gitu. Jadi pengennya kayak gitu. Jadi dibilang pengen punya sekolah bukan kali ya, Mam. Tapi kayak workshop gitu lah, semacam workshop gitu. Kalau studio workshop sendiri udah. Tapi pengennya tuh yang lebih ke orang umum bisa dateng, bisa ikut belajar gitu. Terus bisa pengen tahu juga art ini gitu. Jadi pengen lebih ke melebar gitu, lebih melebarkan saya. Tapi resin art di Indonesia tuh udah lumayan famous belum atau belum nih? Itu dia belum. Oh, belum. Mungkin berarti Jadi karena aku aja baru tahu gituan tuh karena lihat IG kamu loh. Salah satu orang yang ngeracunin orang-orang buat tahu seni itu. Sebenarnya dari dulu udah ada, Mam. Tahu nggak yang kayu nih? Kayu jati, kayu apa natural gitu. Terus tengahnya kayak ada sungai gitu, yang bening, kayu-kayu jati. Nah, itu di resin art juga itu. Di Bali banyak. Nah, itu rata-rata kayak bapak-bapak ya yang bikin gitu. Nah, kalau yang geode itu memang lebih ke cantik ya, jadi artnya. Jadi lebih ke ibu-ibu, perempuan yang seneng. Terus kamu bukan hanya bikin kayak istilahnya kayak lukis kayak frame gitu, tapi kamu bikin kayak tatakan gelas, tray, terus sampai sekarang udah ke kaligrafi. Udah ke kaligrafi akhirnya. Terus boleh tahu nggak kira-kira udah berapa kamu jualan? Udah banyak belum lakunya? Kalau jualan udah banyak, alhamdulillah udah ratusan. Tapi kalau untuk mahal banget belum. Gila sih. Penonton berapa sih harganya? Oh, kayaknya berarti dia niatnya mau mahal ya. Makanya saya lihat Pak, kalau di luar negeri nih harganya berapa, coba ngeklik. Waduh, segede gitu 30 juta ya. Gimana saya mau jual 2 digit begitu sekecil itu? Iya. Belum bisa di sini. Jadi maksudnya nih kita kan maunya kayak lebih ke konsumennya gimana gitu. Ya udah disetarain aja. Tapi aku ngeliat kamu cara bikinnya kayaknya enak banget. Iya, kayak effortless gitu. Iya. Padahal effort banget. Padahal effort banget. Itu paling sebel kalau aku udah gini, aduh mesti pakai direkam lagi. Itu karena effort banget, Mam. Kenapa kalau direkam males? Jadi itu bukan cairan gini yang disiram, bentuknya akan selalu mencair. Jadi itu ketika lama kita kebanyakan ngeset, kebanyakan ngobrol, dia mengeras. Tak bisa dituang, akhirnya nggak jadi apa-apa, mehong bahan-bahannya. Jadi mesti kayak kalau lagi ngerjain itu juga nggak mau diganggu orang, udah gue autis sendiri gitu kayak gini-gini gitu. Berapa lama kira-kira kalau kamu diemin dia akhirnya ngeras? Cepet ya? Ya, hitungan menit ya. Berarti kalau kamu udah mesti punya gambaran dulu di sini. Ini frame-nya nih. Ya. Yang gue mau bikin apa nih? Bahannya udah disiapin dulu. Udah. Terus? Tapi kalau gambar desain udah di luar dari ngaduk dulu. Jadi memang harus udah digambar dulu desainnya. Kalau mau lebih bagusnya lagi dari sebelumnya kita gambar dulu, warnain, cocok apa. Oke, udah fix itu yang kita gambar baru digambar di medianya. Gitu. Kayak di kanvasnya. Iya, udah selesai warna apa udah dipikirin baru deh ngaduk, nuang, guyur gitu.
gitu. Iya, itu kayaknya kamu cepet banget tuh. Set, ganti warna. Set. Iya, kalau nggak ganti jadi warna. keras. Harus Set, begitu, gitu ya. cepetin. Makanya nih sebentar lagi aku mau buka kelas resin art. Tahu deh kesabaran gue sama. Kan pasti kalau anak-anak baru juga nggak tahu ya harus cepet atau enggak ya. Aku marah-marah nggak ya? Cepet. Itu gimana itu? Oh, itu mengatih kesabaran juga Ya, ternyata. mudah-mudahan saya sabar Tapi ya. kamu kalau bikin orderan orang nih, misalnya ada yang pesen sama kamu ada batas waktu atau Ada 2 minggu. 2 minggu 2 ya? minggu. Jadi aku memang jadi ngerjain. Kalau ada lagi satu orang masuk udah selesai ngerjain. Jadi kayak muter gitu loh. Karena itu harus didiemin dulu. Iya harus dijamin itu. Berapa lama? Minimal 1 hari. Oh, terus Gitu. kering tuh dia. Terus dia kering mengeras. Baru besok lanjut framing. Habis framing detailing finishing. Jadi sebenarnya 3 tahap. Tapi waktunya itu ya kurang lebih agak panjang. Iya, iya, oke, oke. Jadi no wonder kalau emangnya mahal, jangan cari yang Iya. murah. Kalau mau murah bikin sendiri. Terus kamu masih menikmati deh ya dekor-dekor rumah kamu itu ya. Masih, Mam. Kebetulan, Entar iya. kamar tidurnya, Iya, bener. entar pantry-nya. Iya benar. ya gitu. Padahal sih sebenarnya sederhana aja sih, Mam. Cuman aku mau ngasih tahu ke orang, toh kan pandangan dari orang-orang netizen ya, wah artis begini-begini. Ya juga ada orang artis yang biasa ada. Dengan secukupnya dia punya kehidupan ya ada. Ya lu syukurin aja gitu, Iya, syukuri iya, aja iya. dengan cara ya lu sayang perabotan lu begini caranya, begini gitu. Tapi itu sebenarnya part of bagian dari hobi kan? Hobi ya. Hobi. Berawal dari hobi Iya. jadi cuan. Iya. Balik lagi yang Hobi kejepitan yang itu. lagi. Hobi yang menghasilkan gitu kan. Ya kenapa enggak? Kenapa enggak? Rumah kamu jadi rapi. Bener. Suami kamu bisa menikmati. Bener. Suami kamu gimana? Support. Oke aja dengan Udah dia oke-oke aja. Kalau kita lagi diem begini, ngeliatin dinding, ngeliatin gini, wah nih dia mau ngapain? Gitu. Mau ngapain Bu? Ada gitu. Enggak, tapi saya juga mau ngerubah tunggu duitnya dulu gitu. Jadi kan nggak semua artis kok netizen yang dikit-dikit mau nggak, soalnya banyak nih kalau aku posting enaknya kalau punya duit apaan aja bisa dilakuin. Nah. Ya emang bener kan Mam. Iya, iya. Tapi aku orangnya nggak kayak gitu. Jadi kayak misalkan mentang-mentang ada duit, gue mau ganti ini buru-buru cepet ini, enggak, itu pakai ditabung dulu. Iya. Baru pas udah pas waktunya ganti. Nah kebetulan Perbaiki. kamu postingnya pas udah ada. Pas udah ada. Lagi mungkin belum ada. nabungnya lebih cepet daripada netizen. Iya. Gitu aja sih. Netizen sebenarnya. kebanyakan ngetik, jadi Iya, nggak nabung. Sebenarnya itu nabung sama endorse. Iya, betul. Iya, Mam. Iya. Jadi kamu Ketika sampai ada- sekarang nih kamu masih menikmati itu. Masih menikmati. Resin art sama dekor-dekor. Iya, malah Syuting-syuting. syuting sebenarnya masih Masih. dan masih mau gitu. Ya. Cuman memang ya kan kita udah tanya atau kita juga udah ada usaha. Kemarin kan 6 tahun ya syuting sinetronnya yang Dunia Terbalik itu. Ya mungkin disuruh istirahat dulu kan. Maksudnya tunggu giliran kali yang Ya, lain ya, ya. gantian mungkin Ya, ya. ya. Tapi sih pada dasarnya aku mau syuting-syuting. Oh. Nah, daripada bengong nggak ada kerjaan ya aku punya hobi udah dijadiin Yang- bisnis. Aktivitas yang positif loh itu. Iya, yang Rumah penting- jadi cantik. Bener, yang penting gimana caranya selalu produktif gitu Bener. ibu-ibu bapak-bapak ya. Bener. Terus masih ada harapan lagi ke depannya, saya masih pengen apa yang belum tercapai misalnya. Pokoknya yang jelas aku nih ini semua nih cita-cita apa hayalan dulu Gak kali apa-apa ya. berawal dari Berhayalan, hayalan kan jadi berhayalan. bermanifestasi. Dreaming Jadi kali, mimpi kali Iya yang masih benar. ingin lo Mudah-mudahan realisasikan. bener, mudah-mudahan art aku semakin besar ya Amin. kan. Ya kalaupun ada jadi tempat kursus atau sekolah juga nggak apa-apa. nggak apa-apa banget. Nggak apa-apa Wah. banget. Bisa ketemu sama teman-teman berbagai orang seniman yang keren-keren profesional ataupun seniman UMKM yang lainnya bisa gabung gitu. Waduh, Collapse pengen gitu banget ya. kayak begitu. Terus rumah pengen pindah lagi yang lebih gedean. Gak gede ya, lebih luasan. Lebih dewasa. Ini yang namanya juga doa ya nggak Ya apa-apa. nggak apa-apa dong, doa kita Manifestasi aminin, kita ya. aminin. Manifestasi. Terus usaha dekorannya maju. Ampun, Cile. banyak banget nih doanya. Kita doain, amin, amin. Terus apa lagi? Ya, terus apa lagi ya? Anak Syuting bener-bener masih jalan mau? terus. Masih mau lah, punya anak. Masih bisa kan? Iya, pokoknya gini, masih bisa, insya Allah. Tapi kalau memang
udah suruh ngerawat anak yang udah ada nggak apa-apa, doanya semoga anak-anak menjadi anak-anak yang sukses, terus berbakti kepada orang tua dan bangsa. Iya, dan bangsa, terus jadi anak-anak keren. Anak-anak apa? Keren. Oh, keren. Karena kayak anak-anak sekarang pada keren-keren ya. Yang keren-keren maksudnya. Oke, kalau gitu. Asik-asik gitu. Nat, makasih banyak. Makasih, atas Nat. waktunya. Thank you Minya. Sama-sama, thank you, Sukses Minya. dengan racing art. Resin artnya. Kami juga ya, sukses, sehat-sehat. Terima kasih, Ya kan? terima kasih. Dekornan. Dekoran by Nat. Dekoran by Night. Ada Instagramnya kan? Ada. Bisa langsung follow aja say kalau mamanya pingin beli biar cucok gitu ya. Iya, rumahnya. biar cucok Aku artnya. mau pindah rumah. Ay, Bisa boleh dong. dia. Ya, boleh. Jadi begitu. jadi bisnis di depan kamera. Oke, kalau gitu. Terima kasih lah Bodega, ya Terima kasih kan? juga buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa subscribe Subscribe, Kompas, komen. dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian semua. Kita nanti ketemu lagi di Zaman Jawa. Bye. Debbie Dan Elman bergol.